Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan kita membaca ataupun mendengarkan kisah beliau, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau sehingga kemudian kelak di yaumil qiyamah ya, kita bisa mengharapkan beliau mengenali kita sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini saya akan melanjutkan sub tentang perjalanan hijrah beliau menuju Madinah. Ya, seperti diketahui beliau bersama sahabat Abu Bakar, ya, dengan segala rintangan yang mereka alami. Ya, terakhir mereka bersembunyi di Gua Sur, di Bukit Sur, dan kemudian akhirnya selamat dari upaya penyergapan oleh kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Nah, kemudian kemarin sudah sub perjalanan menuju Madinah, di mana saya belum menyampaikan tentang beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan beliau bersama Abu Bakar menuju ke Madinah. Berikut ini kami penulis ya uraikan beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang perjalanan tersebut. 1. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam. Begitu pula keesokan paginya hingga matahari sangat terik dan jalan pun sepi, tidak ada seorang pun yang melintas. Aku lalu mengangkat sebuah batu besar yang panjang yang mempunyai bayangan untuk berteduh sehingga kami bisa berteduh di bawahnya. Aku membersihkan tempat tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku sendiri. Lalu beliau dapat tidur di sana. Aku membentangkan selembar hamparan dari kulit binatang seraya berkata, tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengawasi sekeliling. Aku pun keluar dan mengawasi di sekitar tempat tersebut. Lalu tiba-tiba aku melihat seorang pengembala sedang menggiring kambingnya menghampiri batu besar tersebut, ingin berteduh seperti kami. Aku berkata kepadanya, siapa tuanmu wahai anak kecil? Dia menjawab, seseorang dari penduduk Madinah, dalam riwayat lain dari penduduk Mekah. Aku bertanya, apakah kambingmu ada susunya? Dia menjawab, ada. Apakah engkau mau memerahnya? Dia menjawab, baiklah, lalu mengambil seekor kambing untuk diperah. Aku berkata, bersihkanlah susunya dari tanah, rambut, dan kotoran. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki sebuah bejana kecil yang sengaja aku bawa untuk keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa digunakannya untuk minum dan berwudu. Aku membawakan susu itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih tertidur. Aku diam saja lalu menunggu beliau bangun karena enggan mengganggu tidurnya. Aku menambahkan air ke dalam susu di bejana kecil tersebut supaya menjadi dingin bagian bawahnya. Kemudian aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minumlah wahai Rasulullah. Kemudian beliau meminumnya sampai kenyang lalu berkata, bukankah sudah waktunya untuk berangkat? Aku menjawab, benar. Lalu kami pun berangkat meneruskan perjalanan. 2. Di antara kebiasaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih muda dan belum banyak yang mengenalnya. Seseorang yang menjumpai mereka bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang bersamamu itu? Dia menjawab, ini adalah laki-laki yang menunjukkan jalan kepadaku. Orang tersebut menyangka maksudnya adalah sekedar petunjuk jalan baginya, padahal maksudnya petunjuk jalan ke kebaikan. 3. Surokah bin Malik sempat mengejar keduanya ketika dalam perjalanan. Surokah berkisah, ketika aku sedang duduk-duduk dalam sebuah majelis kaumku, Bani Mudlij,
Datanglah seseorang dari Bani Mujlid dan berdiri di hadapan kami, lalu berkata, "Wahai Suraqah, baru saja aku benar-benar telah melihat rombongan perjalanan di tepi pantai. Aku melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Suraqah berkata dalam hati, "Benar, pasti itulah mereka." Aku pura-pura berkata kepadanya, "Itu pasti bukan mereka, tetapi Fulan dan Fulan yang tadi berangkat di depan mata kita." Aku masih di majelis tersebut beberapa lama. Kemudian aku bangkit dan masuk ke rumah, lalu menyuruh hamba saya perempuanku untuk mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit dan menahannya untukku. Aku segera mengambil tombakku dan keluar lewat pintu belakang rumah. Aku membuat garis di tanah dengan kepala tombakku hingga sampai dekat kudaku, lantas menungganginya. Aku memacunya hingga aku mendekati mereka. Tetapi kudaku terjungkal dan aku terjatuh darinya. Lalu aku bangkit dan tanganku meraih busur panah, lalu mengeluarkan anak panah, lantas mengundinya. Apakah aku harus mencelakainya atau tidak? Tetapi undian yang keluar justru yang tidak aku sukai. Lalu aku menunggangi kudaku kembali dan tidak ambil peduli dengan hasil undian tadi. Kudaku membawaku terus mendekat hingga aku bisa mendengar bacaan Rasulullah SAW sementara dia tidak menoleh, sedangkan Abu Bakar sebentar-sebentar menoleh ke belakang. Tiba-tiba kudaku terperosok, kedua kakinya terbenam di dalam tanah sampai sebatas lutut hingga mengakibatkan aku terjatuh darinya. Kemudian aku menghentakkan tali kekangnya, lalu kuda tersebut bangkit kembali. Tetapi kedua kakinya hampir tidak dapat dikeluarkan. Ketika dia sudah bangkit, tiba-tiba bekas kedua kakinya tadi mengeluarkan debu yang mengepul ke atas seperti asap. Lantas aku mengeluarkan anak-anak panahku dan mengundinya. Tetapi yang keluar adalah justru yang aku benci. Setelah itu aku berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu aku menunggangi kudaku hingga menemui mereka. Saat itu aku teringat apa yang telah menimpa diriku sejak aku tertahan dari menjangkau mereka. Terpikir olehku bahwa urusan Muhammad SAW pasti akan menang. Lalu aku berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kaummu telah menyediakan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkapmu." Aku juga memberitahu mereka mengenai apa yang hendak diperbuat manusia terhadap mereka. Aku lantas menawarkan kepada mereka perbekalan dan perlengkapan, tetapi beliau tidak mengajukan permintaan apapun kepadaku ataupun meminta sesuatu dariku, melainkan hanya berkata, "Rahasiakanlah keberadaan kami." Maka aku memintanya untuk menuliskan surat jaminan keamanan. Beliau kemudian menyuruh Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya. Amir segera menulisnya pada sepotong kulit. Kemudian Rasulullah SAW berlalu. Dalam riwayat dari jalur Abu Bakar, dia berkata, "Kami berdua berangkat dan orang-orang mengejar kami. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jusyam yang menunggangi kudanya." Lalu aku berkata, "Pencarian itu telah mendapati kita, wahai Rasulullah." Beliau membaca Al-Quran, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Suraqah kembali dari pencariannya dan menemui orang-orang lalu berkata, "Aku telah mencari kemana-mana, tetapi hasilnya nihil. Maka sudahi saja pencarian kalian, tidak perlu kemana-mana." Jadi dia adalah orang yang pada awalnya paling mati-matian mencari keduanya, tetapi akhirnya berubah menjadi penjaga keduanya. Dan teman-teman ya, ini cukup panjang ya, cukup panjang ini. Jadi sementara hari ini sampai di sini aja dulu ya. Besok kita lanjutkan ya, yang keempat, kemudian 5, 6, kemudian singgah di Kuba, memasuki Madinah ya, dan kemudian nanti masuk bab baru kehidupan di Madinah. Ya, paling tidak ya 2 kali lagi untuk menuju bab kehidupan di Madinah ya. Baik teman-teman, itu yang sore ini bisa saya bacakan untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita makin mencintai beliau karena kita melihat betapa perjuangan beliau sangat berat ya, tetapi tentu Allah terus menolong Rasulnya ya dalam menjalankan perintah berdakwah ini ya. Dan berkat Rasulullah pula kita akhirnya bisa menjadi muslim di tanah air kita ini. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.